Yo, kali ini gue bakal bahas anime yang cocok banget ditonton sama orang yang goblok. Ini tuh anime underrated yang bikin otak gue jalan sekaligus bikin gue nyesek banget gitu pas ngeliat nasib MC-nya. Ini rekomendasi yang cocok banget gitu buat ditonton sama orang yang goblok. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi kita langsung bahas aja anime. Kalau kalian capek sama anime shonen yang penuh power up dan teriakan-teriakan saat fighting nih, ini tuh bisa jadi penyegaran gitu. Chichikyu no Udo ni Suite atau gampangnya bahasa Inggris itu Orb on the Movement of the Earth. Ini tuh bukan cuma anime yang ngomongin tentang astronomi, tapi ini tuh tentang perjuangan mencari kebenaran dalam dunia yang sebenarnya nggak ngedukung lu buat ngelakuin itu. Lu tuh dibikin buta dan gak boleh mencari apa kebenaran nih. Anime ini sendiri latarnya tuh di Polandia abad ke-15 ya gitu. Kita lagi diajak melihat konflik antara ilmu pengetahuan sama otoritas agama di sana. Otoritas gereja yang yakinin bahwa geosentrisme itu adalah kebenaran yang mutlak dan yang tidak perlu lagi dipertanyakan. Menggunakan pemikiran para cendekiawan yang skeptis gitu, yang pengen tahu dan mempertanyakan kebenaran alam semesta. Kosmos itu bentuknya seperti apa benar bumi itu adalah pusat dari alam semesta atau bukan gitu. Kalau dari plotnya tuh benar-benar nggak ketebak banget sih betul. Hampir di setiap episodenya tuh selalu ada hal yang ngagetin dan bikin gue penasaran ini gimana lagi nih lanjutannya. Bingung aja gitu, sumpah ini tuh ceritanya mau dibawa kemana, dan ya itulah yang bikin ini tuh seru gitu ya. Sebenarnya isu perdebatan geosentrisme dan heliocentrisme ini tuh beneran pernah terjadi di dunia nyata gitu. Di sejarah dunia gitu tercatat gitu, dialami sama Copernicus yang juga dari Polandia di abad ke-16 gitu. Berarti satu abad setelah setting dari anime ini. Sebenarnya kalau misalnya perdebatan tentang geosentrisme dan heliocentrisme ini tuh udah kejadian dari abad ketiga sebelum Masehi sama Aristarchus dari Samos, sampai di akhirnya tuh Galileo Galilei pada abad ke-17 gitu. Kalau ngomongin soal setelah animasinya, sekilas gue inget Vinland Saga gitu, baik dari gambar, perasaan tegang, kesal, takut, sialnya tuh kagum juga lihat karakter Noah. Dia tuh super villain banget, ngingetin gue kayak ke Askelet di Vinland Saga gitu. Orang-orang yang jenius, kuat tanpa celah, terus ya pokoknya super villain lah gitu. Pokoknya gue ngerasain banyak banget momen-momen yang menegangkan yang terjadi di anime ini, sampai-sampai waktu ada scene Domo, iya itu gue tegang banget, nyapa doang gitu bikin takut gitu. Ini tuh keren banget kalian. Lu kayaknya harus nonton deh anime ini gitu. Tapi kalau lu udah ngerasa bosan gitu sama anime-anime yang ada, ini recommended banget. Ini masih ongoing. Nah, oke, sekarang kita bahas bagian serunya gitu. Jadi buat lu yang belum nonton, lu bisa skip bagian ini biar nggak dapet spoilernya gitu. Karena gue bakal bahas momen-momen yang menurut gue nempel di gue gitu ya. Di episode 3 karakter utamanya mati, bro. Tragis banget nasibnya karena dia cuma pengen speak up tapi harus dieksekusi gitu. Raval tuh semacam apa ya, katalis buat perubahan pada para karakter lain gitu ke depannya gitu. Dari sini justru konfliknya tuh makin dalam gitu. Lihat Badeni yang pindah haluan dan coba bertahan hidup di bawah tekanan otoritas. Karakter-karakter itu bikin kita mikir gitu, gimana kalau gua atau lu gitu ada di posisi mereka gitu. Di episode 12 juga salah satu yang gue inget banget gitu, ketika Omjin yang keren banget pas bilang kalau heliocentrisme itu adalah imanku gitu. Atau di episode 15 waktu gue lihat Grabowski datengin para pengemis gitu. Wah, ngeri si Baden ini pintar banget emang, keterlaluan. Gue gak bisa nebak, ditato di kepala mereka gitu. Dan dikumpulin 60 orang jadi 60 halaman, dan itu bukunya gitu di kepala 60 orang itu gitu. Keren sih gitu. Nah ini dia kenapa gue bilang tadi Orb anime yang cocok banget buat orang goblok ya, karena anime itu cocok banget gitu sama gue gitu. Karena begitu gue suka premis jalan ceritanya dan masih pengen banget tahu soal nasib para karakternya, gue langsung cross check nama-nama filsuf, nama-nama penemu yang disebutin di anime ini gitu.
Dan iya itu semua asli ada gitu, sepanjang ini valid sih. Tapi nggak tahu ya kalau lu gitu ada yang nemuin sesuatu gitu cocokkan sama tokoh-tokoh filsuf atau penemu yang disebutin di anime ini sama yang asli yang di real life gitu, coba tolong kasih tau gue di kolom komentar. Yang fiksi sih paling pemeran animenya orang itu juga ternyata asli adanya gitu. Gue coba googling apa benar gitu lakukan penelitian ini bakal dibakar. Untungnya gue gak nemuin itu sih di Google ya, entah moga sih enggak gitu. Dilihat dari Galileo dan Copernicus sih nggak sampai segitunya pemikiran itu diperangi gitu ya. Jadi kalau secara garis waktu anime ini rata-rata abad ke-15 ya, abad-abad sebelum mereka gitu. Tapi hal penting banget yang perlu lu tahu adalah ini bukan historical berdasarkan sejarah asli plug gitu ya. Ini tuh cuma fiksi yang berangkat dari isu perdebatan geosentrisme dan heliocentrisme itu benar, Raval itu ada atau enggak, bagian itunya fiksi gitu. Boleh lu cek sendiri sih benerannya seperti apa gitu, bisa dicek aja gitu. Dari segi plot yang selalu ngegocek gitu dan karakter-karakter yang gila sih, kayak nggak ada karakter nggak guna di situ gitu. Ada aja karakter kuat yang tanpa perlu punya ilmu sihir atau MC yang segudang plot armor kayak di anime pada umumnya gitu. Ini nggak perlu gitu, tapi tetap powerful. Kenapa mungkin mati gitu, tapi idealisme tetap hidup di Badeni dan Oxy. Badeni jadi contoh realistis orang yang dihadapkan sama pilihan hidup atau mati gitu. Kalau Noak dia tragis banget, menjadi bukti gimana seorang orang kecil tuh sering dimatiin. Buat gue Noak paling tragis karena dia harus eksekusi itu gitu. Jangan lupa ada Jolenta juga sebagai perempuan di dunia yang patriarki gitu. Dia tuh dianggap nggak layak ngomong gitu, nggak layak berbicara, nggak layak bikin makalah gitu, padahal dia punya potensi besar gitu buat pihak perpustakaan gitu. Ini tuh ngingetin kita bahwa sejarah banyak melupakan suara perempuan. Sampai di episode 15 Ogizi adalah karakter favorit gua gitu, karakter biasa gitu, bukan orang terpelajar atau pintar seperti karakter lain gitu. Proses perkembangannya Oxys itu bisa banget gue nikmatin dari awal. Ada seorang penakut, terendah diri, ngeraguin keyakinan sampai jadi orang yang akhirnya mau terus belajar dan memiliki mimpi yang gede gitu. Bahkan orang-orang sekitarnya tuh bingung kenapa orang kayak dia bisa punya keinginan sebesar itu gitu, dan tetap nggak kehilangan sikap rendah hatinya gitu, sampai akhirnya dia tuh berani buat mutusin apa yang harus dilakukan tanpa ragu sedikit pun kalau dia tuh ingin melindungi penelitian heliocentrisme ini. Ini anime juga banyak banget quotes-nya gitu. Gue ngumpulin kira-kira 6 quotes yang menurut gue wah ini bagus sih gitu. Ini ada Hubert, orang sesat pertama yang muncul di episode 1. Hubert tuh bilang dia ngobrol sama Raval, dia kehidupan yang tidak menakutkan itu berarti kehilangan maknanya kan. This quotes Oxy itu bilang kalau kepada ini kalau selama aku punya impian aku ngerasa bisa bertahan dari penderitaan, itu adalah hal yang sangat berharga gitu. Bang Oxy ini ada quotes Badeni ini lebih kontroversial sih, tapi kalau dipikir iya juga sih. Banyak orang yang nggak bisa baca tulis, itu adalah hal yang bagus menurut dia. Baca tulis adalah keterampilan khusus, ninggalin tulisan itu adalah beban berat, itu ngebutuhin bakat dan pendidikan tertentu. Jika semua orang bisa menulis di dunia ini, akan dibanjiri informasi tidak berguna. Itu adalah situasi yang mengerikan. Itu tuh jadinya Badeni gak setuju gitu kalau semua orang bisa nulis dan baca, karena dunia ini kebanyakan informasi itu bisa jadi kacau gitu. Noak juga sekalipun villain gitu, dia ada kata-kata yang bagus gitu menurut gue. Kutip tuh, prajurit yang benar kuat bukanlah yang siap membunuh gitu, tapi yang siap mati gitu. Dalam pertempuran tekad kuat jauh lebih unggul daripada keterampilan dangkal, kurang lebih gitu soalnya. Ya iya sih. Terus ada juga quotes Hubert gitu, jawaban yang salah bukanlah hal yang sia-sia. Itu diulang lagi sama Raval sebelum eksekusi matinya. Itu keren banget. Plot twist terbesar di anime ini tuh bukan cuma soal kematian Raval gitu, masih banyak. Ada nasibnya Noak, ada pergerakan Oxy, dan juga rencana Badeni gitu. Dan ada juga bagaimana masing-masing karakter ngerespon kehilangan dan cara mereka memperjuangkan prinsip hidupnya masing-masing gitu. Anime ini ngingetin kita bahwa
kebenaran itu nggak cuma soal fakta, tapi ini soal keberanian untuk mengungkapin fakta itu gitu. Kalau dicari tapi nggak diungkapin juga, kayaknya nggak pada tahu juga gue bener kayak gimana. Debat heliosentrisme dan geosentrisme itu kayak debat sains versus keyakinan yang kita alami sekarang gitu, bisa jadi kayak gitu. Bahkan di era modern itu pun terjadi membuat gua gitu, bukan berarti lo harus tentang keyakinan yang lo jalanin sekarang gitu, tapi minimal jadi orang yang skeptis aja gitu dan tidak mudah mempercayai sesuatu secara babi buta gitu tanpa dasar yang jelas, apalagi menjudge seorang lain hanya karena dia punya prinsip dan pandangan hidup yang beda sama lu. Ya ayo cari tahu lebih dalam aja sih untuk memahamin sesuatu gitu. Gue sih gitu. On the movement of the earth tuh ngajarin gue buat jadi skeptis gitu, jadi objektif tapi tetap berani salah gitu, karena nggak ada salahnya buat belajar lagi. Buat kalian yang udah nonton, ya apa kalian setuju gitu sama rasa yang gue dapet di anime ini gitu, tentang skeptis, objektif, dan tetap berani salah gitu dalam pencarian lo gitu. Sampai video ini dibuat, gue sebenarnya udah nonton sampai ke episode 15 gitu. Gue nggak sabar banget buat lihat kelanjutannya gimana dan kayak gimana perjuangan MV selanjutnya. Kayaknya sih kalau lihat Grabowski bakal jadi MC-nya sih, tapi nggak tahu juga karena ini suka nggak ketebak juga sih animenya gitu. Tiba-tiba apa nih bikin orang bego, bener aja nih anime buat orang goblok. Buat kalian yang udah ngikutin sampai episode 15, coba tolong kasih tahu gue soal pendapat kalian tentang anime ini gitu. Dan apakah kalian juga ngerasain keseruan jadi orang goblok yang tidak menyerah untuk mencari kebenaran? Ya sebetulnya itu gitu, karena anime ini gue jadi cari tahu banyak hal gitu. Nah itu sebenarnya yang gue bilang anime itu cerah banget gitu buat orang goblok, masuk gue gitu. Ya jangan lupa boleh banget like, apalagi di subscribe gitu. Thanks yang udah nonton video ini sampai akhir. Gokil, nikmati, pikirkan, dan hayati. Dah.